Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus telah bangkit dan Dia hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gridley Tambalean. Kepada Saudara Gridley, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Ia telah bangkit. Ayat tema, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 6 dan 7. Hari Sabat telah lewat, dan Maria Magdalena pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergi ke kubur. Perempuan-perempuan lain akan menemuinya di sana. Tetapi Maria adalah yang pertama berada di kubur. Mereka telah menyiapkan rempah-rempah yang harum untuk mengurapi tubuh Tuhan mereka. Para perempuan itu sangat ketakutan dan membenamkan wajah mereka di tanah, karena pemandangan para malaikat itu tidak tertahankan bagi mereka. Para malaikat terpaksa menyembunyikan kemuliaan mereka lebih jelas lagi sebelum mereka dapat berbicara dengan para perempuan itu. Para perempuan itu gemetar ketakutan. Para malaikat berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat Ia berbaring." Tidak ada lagi tangisan untuk Maria. Hatinya dipenuhi sukacita dan kegembiraan. Ketika Maria tidak ada, ia menampakkan diri kepada para perempuan yang datang ke makam dari arah lain. "Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia." Saat itu belum ada wahyu Kristus kepada ke-11 murid. Dan para perempuan itu pergi untuk memberitahu para murid kabar yang menakjubkan itu. Maka Kristus membuat janji untuk pertemuan umum dengan para pengikutnya di Galilea. Siapakah yang mengingatkan para perempuan yang mencari Kristus di makam tentang apa yang telah dikatakan Juru Selamat kepada mereka sebelumnya? Kristuslah yang telah bangkit, seperti yang telah Ia katakan kepada mereka. Sehubungan dengan ini,
Markus memberikan pernyataan yang sangat berharga yang tidak boleh diabaikan. Malaikat berkata kepada para perempuan itu, "Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia akan mendahului kamu ke Galilea." Betapa menghiburnya pesan yang diberikan para perempuan itu untuk disampaikan kepada Petrus. Pandangan terakhir Yesus kepada Petrus adalah setelah penyangkalan murid itu yang diulang 3 kali. Petrus tidak dilupakan oleh Kristus, dan penyebutan nama ini menandakan bahwa ia telah diampuni. Perintah luar biasa yang Kristus berikan kepada murid-muridnya tidak pernah kehilangan kekuatannya. Tetapi mereka harus diingatkan akan pelajaran yang telah berulang kali Kristus berikan kepada mereka ketika ia masih bersama mereka. Ingatlah kata malaikat itu, apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Para murid terkejut karena mereka tidak memikirkan hal-hal ini sebelumnya. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gridley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Masih ingat 2 orang murid yang berjalan pulang ke Emmaus? Yesus bergabung bersama mereka dan bincang-bincang sepanjang jalan. Namun, mereka tidak sadar bahwa orang yang berbicara dengan mereka adalah Yesus. Kapan mereka sadar? Manuskrip 113 tahun 1897 paragraf 13 berkata, "Makan malam sederhana berupa roti telah disiapkan. Roti itu diletakkan di hadapan sang tamu, dan ia mengulurkan tangannya untuk memberkati makanan." Mengapa para murid terkejut? Tamu mereka merentangkan tangannya persis seperti yang biasa dilakukan guru mereka. Mereka melihat lagi dan lihatlah, mereka melihat bekas paku di tangannya. Keduanya berseru serempak, "Dia Tuhan Yesus, Dia telah bangkit dari kematian." Mereka bangkit untuk sujud di kakinya dan menyembahnya. Namun, Yesus telah lenyap dari pandangan mereka. Mereka berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita?" Fakta Yesus telah bangkit tidak dapat menahan mereka. Dalam paragraf 15 dikatakan, "Namun dengan kabar gembira ini yang harus disampaikan, mereka tak dapat duduk diam dan berbincang. Rasa lelah dan lapar mereka telah hilang, dan dengan penuh sukacita mereka segera berangkat kembali ke jalan yang sama yang mereka lalui sebelumnya, bergegas menyampaikan kabar baik itu kepada murid-muridnya di kota. Bulan telah terbenam, tetapi matahari kebenaran telah menyinari mereka. Hati mereka melonjak kegirangan. Mereka seolah berada di dunia baru. Kristus adalah Juru Selamat yang hidup." Mereka sangat bersukacita, dan karenanya Roh Nubuat berkata masih dalam paragraf yang sama, "Kristus telah bangkit." Mereka mengulanginya berulang-ulang. Inilah pekabaran yang mereka bawa kepada mereka yang berduka. Mereka harus menceritakan kisah indah perjalanan ke Emmaus. Mereka harus menceritakan siapa yang telah bergabung dengan mereka di jalan itu. Mereka membawa pesan terbesar yang pernah diberikan kepada dunia, sebuah pesan kabar gembira yang menjadi sandaran harapan umat manusia untuk saat itu dan kekekalan. Kristus telah bangkit dari kematian. Demikian juga dengan Maria. Setelah menerima informasi dari malaikat yang berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Maria pun berhenti menangis, dan renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 284 paragraf 3, "Tidak ada lagi tangisan untuk Maria. Hatinya dipenuhi sukacita dan kegembiraan. Ketika Maria tidak ada, ia, yaitu Kristus, menampakkan diri kepada para perempuan yang datang ke makam dari arah lain. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Dan tidak hanya Maria yang pergi menceritakan kabar sukacita tersebut.
Kedua murid dari Emmaus tadi juga pergi kembali ke Yerusalem untuk beritakan kepada para murid. Perhatikan apa yang terjadi saat mereka kembali malam itu. Manuskrip 113 tahun 1897 paragraf 16 berkata, "Di beberapa bagian jalannya tidak aman dan terlindungi, tetapi mereka mendaki tempat-tempat terjal, terpeleset di bebatuan licin. Mereka tidak tahu, mereka tidak melihat bahwa mereka memiliki perlindungan dari Dia yang baru saja menempuh jalan itu bersama mereka." Artinya, Yesus ada dengan mereka. Dengan tongkat peziarah di tangan, mereka terus maju, ingin melaju lebih cepat daripada yang berani mereka lakukan. Mereka kehilangan jejak, tetapi menemukannya kembali. Terkadang berlari, terkadang tersandung. Mereka mendesak maju. Sahabat mereka yang tak terlihat berada di dekat mereka. Saking gembiranya, mereka mau cepat tiba, dan meski jatuh bangun, mereka tidak peduli. Mereka sungguh bahagia bahwa Yesus telah bangkit, dan mereka tidak tahu bahwa Yesus menyertai mereka. Sebab memang Yesus telah berjanji, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan pada akhirnya, Yesus pun bertemu dengan para muridnya yang bersembunyi di ruangan atas. Yesus tunjukkan luka pada tangan dan kakinya. Yesus minta makan, lalu mereka berikan kepada Yesus ikan goreng, dan Yesus makan di depan para muridnya. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa mereka adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Dan salah satu hal penting yang terjadi setelah kebangkitan Yesus adalah kecurahan Roh Kudus. Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 49, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Perhatikan, Yesus berkata bahwa para muridnya akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apakah maksudnya kalimat diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi? Ingat kembali renungan pagi kemarin tanggal 3 Oktober tahun 2025 yang berkata dalam Christ Triumphant halaman 283 paragraf 3. Malaikat yang perkasa dari sorga yang memegang posisi menggantikan setan yang jatuh menerima tugasnya dari Bapa, dan dengan mengenakan perlengkapan sorgawi ia menyingkirkan kegelapan dari jejaknya. Gabriel turun dan menuju kubur Yesus dengan mengenakan perlengkapan sorgawi. Yesus meminta para murid untuk tunggu di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dari tempat tinggi atau dari sorga. Perlengkapan apakah itu? Perlengkapan Roh Allah. Sebab Roh Allah yang mendahului Gabriel dan Roh Allah yang dicurahkan bagi umat-umatnya pada hari Pentakosta yang diterima dengan menerima rohnya Yesus atau roh anak Allah. Maka Immanuel tidak lagi hadir secara fisik, tetapi hadir oleh kehadiran rohnya Immanuel dalam hidup kita. Yesus dan Bapanya menyertai kita senantiasa. Inilah kabar sukacita tak terkira tentang Yesus telah bangkit. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kami, bahwa Kristus telah bangkit. Pekabaran ini penting diingatkan bagi kami semua, sebab oleh kebangkitannya, Yesus kembali ke sorga, dimuliakan dan mencurahkan rohnya. Kebangkitan Yesus berhubungan erat dengan pencurahan Roh Kudus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sehingga oleh kehadiran rohnya Kristus, tidak hanya sukacita kami menjadi penuh, namun kami juga dapat membagikan kepada orang lain kabar sukacita bahwa Kristus telah bangkit. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.